Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna hijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Sekarang, mari kita belajar lebih jauh tentang penampakan alam di Indonesia. Amatilah keempat gambar penampakan berikut. Kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan penampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan penampakan buatan yang ada di Indonesia. Gambar pertama gunung, merupakan penampakan alam. Gambar kedua sungai, merupakan penampakan alam. Gambar ketiga danau, merupakan penampakan alam. Dan gambar keempat bendungan, merupakan penampakan buatan. Sahabat cerdas, dari gambar tersebut kita mengetahui ada penampakan alam dan penampakan buatan. Lalu apa itu penampakan alam dan penampakan buatan? Mari kita belajar lebih jauh mengenal penampakan alam dan penampakan buatan. Penampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Jadi, penampakan alam diciptakan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Contoh penampakan alam antara lain gunung, laut, danau, sungai, dan pantai. Dan beberapa penampakan alam lain seperti air terjun, dataran rendah, dan dataran tinggi. Sedangkan penampakan buatan adalah penampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya, waduk, sawah, jalan, pemukiman penduduk, dan bandara. Dan beberapa penampakan buatan lain seperti terminal, pasar, dan lain sebagainya. Sahabat cerdas, penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Sekarang, mari kita mengenal bentang alam di setiap pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau Jawa. Kita akan mengenal bentang alam secara umum di Pulau Jawa meliputi gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Gunung yang ada di Pulau Jawa antara lain Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Kemudian lembah yang ada di Pulau Jawa antara lain Lembah Green Canyon, Lembah Dieng, dan Lembah Kaliurang. Kemudian bukit, Bukit Sumedang,
Bukit Kidul, dan Bukit Candi Abang. Sungai yang ada di Pulau Jawa, misalnya Sungai Ciliwung, Sungai Brantas, dan Sungai Bengawan Solo. Dataran rendah yang ada di Pulau Jawa, dataran rendah Madiun, Surakarta, dan Semarang. Kemudian pantai yang ada di Pulau Jawa, ada Pantai Parangtritis, Pantai Anyer, Pantai Klayar, dan Pantai Pangandaran. Pulau Sumatera. Bentang alam secara umum di Pulau Sumatera, gunung ada Gunung Marapi, Gunung Kerinci, Gunung Talang, Gunung Sinabung, dan Gunung Dompo. Kemudian lembah ada Lembah Anai, Lembah Ngarai Sianok, dan Lembah Harau. Kemudian untuk bukit ada Bukit Pasai, Bukit Barisan, dan Bukit Minangkabau. Sungai ada Sungai Musi, Sungai Angkola, dan Sungai Bangko. Dataran rendah ada Dataran rendah Asahan, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Kemudian pantai ada Pantai Ipoh, Pantai Trikora, Pantai Sorake, dan Pantai Air Manis. Pulau Kalimantan. Bentang alam secara umum di Pulau Kalimantan, gunung ada Gunung Bukit Raya, Gunung Liangpran, Gunung Menyapa, Gunung Asing, dan Gunung Batu Tilan. Kemudian lembah ada Lembah Bawang dan Lembah Kahung. Bukit ada Bukit Lintang, Bukit Kelam, dan Bukit Langara. Kemudian sungai ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Martapura. Dataran rendah ada Dataran rendah Redep, Pulau Kapuas, dan Ketapang. Kemudian pantai yang ada di Pulau Kalimantan ada Pantai Maratua, Selimpai, Tanjung Batu, dan Pantai Kubu. Pulau Sulawesi. Bentang alam secara umum di Pulau Sulawesi. Gunung ada Gunung Latimojong, Gunung Tondano, Gunung Kelabat, dan Gunung Soputan. Kemudian lembah ada Lembah Lemelu, Lembah Rama, dan Lembah Biru. Kemudian bukit ada Bukit Barui, Bukit Luwu, dan Dataran Tinggi Wajo. Kemudian sungai ada Sungai Maraleng, kemudian Sungai Poso, dan Sungai Maraju. Dataran rendah ada Dataran rendah Mamuju, Maros, dan Bulukumba. Kemudian pantai ada Pantai Losari, Pantai Dato, Pantai Lakeba, dan Pantai Pulisan. Pulau Papua. Bentang alam secara umum di Pulau Papua. Gunung ada Gunung Puncak Jaya, Puncak Mandala, dan Puncak Trikora. Kemudian lembah ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Bukit ada Bukit Karang, Bukit Kobre, dan Bukit Tungkuwiri. Kemudian sungai ada Sungai Digul, Sungai Membramo, dan Sungai Undir. Dataran rendah ada Dataran rendah pesisir Arafuru, kemudian Merauke, dan pesisir selatan Papua. Kemudian pantai ada Pantai Teluk Triton, Pantai Lampu Satu, Pantai Bakaro, dan Pantai Pulau Kepulauan Maluku. Bentang alam secara umum di Kepulauan Maluku antara lain gunung ada Gunung Binaya, Gunung Gamalama, Gunung Dukono, dan Gunung Gamkonora. Lembah ada Lembah Alimato, Lembah Agro, dan Lembah Manulesa. Kemudian bukit ada Bukit Masbait, Bukit Laguna, dan Bukit Tidore.
Sungai ada Sungai Yaro, Sungai Apu, dan Sungai Eti. Kemudian dataran rendah ada dataran rendah Kei, dataran rendah Morotai, dan dataran rendah Seram. Kemudian pantai ada Pantai Ora, Pantai Guarici, Pantai Tobelo, dan Pantai Natsepa. Pulau Bali. Bentang alam secara umum di Pulau Bali. Gunung ada Gunung Agung, Gunung Batur, dan Gunung Bratan. Kemudian lembah ada Lembah Bidadari, Lembah Pantunan, dan Lembah Tukat Melangit. Kemudian bukit ada Bukit Belong, Bukit Campuhan, dan Bukit Batu Kursi. Kemudian sungai ada Sungai Badung, Sungai Petano, dan Sungai Nyuling. Dataran rendah ada dataran rendah Gianyar, dataran rendah Tabanan, dan dataran rendah Buleleng. Kemudian pantai ada Pantai Nusa Dua, Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan Pantai Jimbaran. Kepulauan Nusa Tenggara. Bentang alam secara umum di Kepulauan Nusa Tenggara. Untuk gunung ada Gunung Rinjani, Gunung Tambora, Gunung Kelimutu, dan Gunung Egon. Lembah ada Lembah Rinjani, Lembah Hijau Lombok, dan Lembah Paundoa. Kemudian bukit ada Bukit Wairinding, Bukit Manduu, dan Bukit Merese. Kemudian sungai ada Sungai Wanokaka, Sungai Tuasene, dan Sungai Powu. Kemudian dataran rendah ada dataran rendah Lombok, dataran rendah Sumbawa, dan dataran rendah Flores. Dan pantai ada Pantai Senggigi, Pantai Selong Belana, kemudian Pantai Gili Trawangan, dan Pantai Lasiana. Demikian tadi sahabat cerdas, bentang alam yang ada di wilayah Indonesia. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim Indonesia. Lalu tahukah kalian apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Sekarang mari kita mengenal iklim yang ada di Indonesia. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis antara lain suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian perbedaan suhu pada musim kemarau dan musim hujan relatif kecil. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Serta curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi 3 jenis iklim, yaitu iklim muson dipengaruhi angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Dan yang ketiga, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas, sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Sekarang, mari kita mengenal beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kemudian, kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf.
Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah kalimat pertama. Jadi ide pokok pada paragraf pertama dapat kita tuliskan, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Kalimat utama pada paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf kedua dapat kita tuliskan, faktor iklim yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya, pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Kalimat utama pada paragraf ketiga adalah kalimat pertama, sehingga ide pokok dapat kita tuliskan, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik,
Ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Kalimat utama pada paragraf kelima terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok pada paragraf kelima dapat kita tuliskan faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Kalimat utama pada paragraf ke-6 terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan, manusia mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna di Indonesia. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terdapat pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-7 dapat kita tuliskan, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas, faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengenal persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu flora Indo-Malayan dan flora Indo-Australian. Flora Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan flora Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Flora Indo-Malayan memiliki karakteristik 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. Dan yang ke-7, tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan karakteristik flora Indo-Australian antara lain 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Persebaran fauna di Indonesia. Perhatikan peta persebaran fauna berikut ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber.
Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewan yang termasuk tipe Asiatis antara lain gajah, badak bercula satu, harimau Sumatera, orang utan, dan beruang madu. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh hewan tipe peralihan antara lain anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan kuskus. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh hewan tipe Australis antara lain burung cendrawasih, burung nuri, walabi, burung kasuari, dan kanguru pohon. Demikian sahabat cerdas keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan keberadaan flora dan fauna tersebut. Tindakan seperti pembakaran hutan, penebangan liar, dan perburuan liar dapat mengancam keberadaan flora dan fauna dan dapat menyebabkan punahnya jenis flora dan fauna tertentu. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang mari kita mengenal penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Pengamalan sila-sila Pancasila. Sekarang mari kita pasangkan antara sila-sila Pancasila dengan pengamalannya. Sila pertama, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, belajar kesenian dari daerah lain. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan sila kelima, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Amatilah gambar-gambar berikut, kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar pertama, bersedekah, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar kedua, berbuat jahil kepada teman, tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Gambar ketiga, membersihkan lingkungan, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar keempat, bergotong royong, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar kelima, membuang sampah ke sungai, tidak sesuai dengan sila Pancasila. Gambar keenam, beribadah sesuai keyakinan, sesuai dengan sila Pancasila. Gambar ke-7, menjenguk teman yang sakit sesuai dengan sila Pancasila. Dan gambar ke-8, berburu secara liar, tidak sesuai dengan sila Pancasila. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Kita telah belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia, mengenal keragaman flora dan fauna di Indonesia, dan mengenal sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sekarang, coba kalian amati gambar ilustrasi berikut ini. Gambar ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Bejo yang meskipun sudah tua namun masih kuat untuk mencangkul. Tahukah kalian mengapa Pak Bejo yang meskipun sudah tua namun masih kuat untuk mencangkul? Jawabannya, karena Pak Bejo masih memiliki tulang-tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenal lebih jauh tentang tulang sebagai alat gerak pasif manusia. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar lebih jauh untuk mengenal otot sebagai alat gerak aktif manusia. Tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya pada otot bisep dan trisep. Ketika lengan bawah diangkat ke atas, otot trisep berelaksasi, sedangkan otot bisep berkontraksi. Kemudian saat lengan bawah dikembalikan ke posisi semula, otot trisep berkontraksi, sedangkan otot bisep berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: menggerakkan badan dan alat gerak, sehingga manusia dapat melakukan berbagai gerakan, seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan organ tubuh bagian dalam, seperti pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan pada saluran kemih. Menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Macam-macam otot manusia. Otot manusia terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos antara lain: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. Terletak pada organ dalam, seperti usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, tidak diperintah oleh otak, atau bekerja secara otomatis. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka, karena otot lurik
menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik antara lain: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, pergerakannya cepat dan mudah lelah, mempunyai pigmen mioglobin, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Syaraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung antara lain: otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang otot manusia. Bagaimana? Sudah paham? Untuk lebih memahaminya lagi, sekarang mari kita baca bacaan tentang otot manusia berikut ini. Kemudian kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan beberapa fungsi otot manusia. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Kalimat utama pada paragraf kedua terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan: otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerakan manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan: otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja.
Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan, otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada kalimat pertama. Sehingga ide pokok dapat kita tuliskan, otot berfungsi mempertahankan postur tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Kalimat utama pada paragraf ke-6 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan, otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sahabat cerdas, kita telah belajar lebih jauh tentang otot manusia. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang cover? Kita telah mengetahui syarat-syarat cover yang baik. Sekarang kita akan mencoba untuk mendesain cover. Untuk dapat menghasilkan cover yang baik, kita harus benar-benar memahami isi bacaan atau isi buku yang akan kita buat covernya. Setelah kita memahami isi bacaan atau isi buku, kemudian kita akan membuat desain background cover. Nah, sebelum kita membuat, mari kita belajar terlebih dahulu tentang desain cover. Desain cover. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, dan desain penuh warna dan gambar. Desain pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan, terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu,
juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Bagaimana sahabat cerdas? Kalian sudah mengetahui tentang syarat-syarat cover yang baik. Kalian juga sudah belajar tentang desain cover. Sekarang waktunya kalian untuk membuat desain cover. Selamat berkarya untuk membuat desain cover yang menarik. Oke sahabat cerdas, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita sudah belajar tentang otot manusia dan juga membuat desain cover. Untuk menguji pemahamanmu, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, pernahkah kalian bermain sepak bola? Saat bermain sepak bola, pernahkah kalian mengalami keseleo atau cedera? Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Sekarang, mari kita mempelajari gerakan-gerakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk pemanasan. Sahabat cerdas, berikut ini macam-macam gerakan otot yang dapat kita lakukan saat pemanasan. Yang pertama, gerak membengkokkan. Contohnya gerakan membengkokkan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian gerak meluruskan. Contohnya gerakan meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian gerakan mendekatkan. Contohnya gerakan mendekatkan tungkai dengan tubuh. Kemudian gerak menjauhkan. Contohnya gerak merentangkan tangan dan gerak tungkai menjauhkan dari tubuh. Kemudian gerak memutar. Contohnya gerakan memutar lengan. Dan yang terakhir, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Contohnya, gerak mengentakkan kaki dan gerak menekan benda menggunakan tangan. Sahabat cerdas, selain melakukan gerakan-gerakan pemanasan tadi, untuk menghindari cedera, kita juga dapat melakukan beberapa hal yang dapat menjaga dan merawat kesehatan otot.
Sekarang mari kita mempelajari lebih jauh tentang cara menjaga kesehatan otot. Cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti berolahraga, berjalan jauh, atau berlari. Dan yang ketiga, melakukan latihan rutin. Latihan rutin yang dapat kita lakukan misalnya jogging, bersepeda, atau latihan kebugaran di pusat kebugaran. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Dan yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Misalnya, putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, daging sapi, minyak ikan, keju, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Sahabat cerdas, berbicara tentang otot membuat Pak Guru teringat dengan Aderai. Tahukah kalian siapa itu Aderai? Sekarang mari kita mengenal sosok Aderai. Aderai, binaragawan perkasa Indonesia. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok paragraf pertama dapat kita tuliskan, Aderai adalah binaragawan yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Kalimat utama pada paragraf kedua terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf kedua dapat kita tuliskan, waktu kecil Aderai memiliki tubuh kurus. Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis. Hingga pada akhirnya, dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ketiga dapat kita tuliskan, Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut
memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf keempat dapat kita tuliskan, prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan, setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf kelima dapat kita tuliskan, prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Kalimat utama pada paragraf ke-6 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan, berkat prestasi-prestasinya, Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Aderai juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah, serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Kalimat utama pada paragraf ke-7 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-7 dapat kita tuliskan, setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.